Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam. Pada sehat? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah saya juga sehat. Baru dimaafkan. Tes 1, 2, 3. Mana tadi ada Ustazah Santi? Hilang. Siap. Iya, siap. Alhamdulillah. Ustazah Heni sudah hadir. Tolong Ini sehat. saja tempat saya. Pastikan pakai lengkap dengan masker. Oh, Ustazah Nisa. Ustaz Ade belum ada respon sama sekali dari tadi. Sebentar, saya telepon Ustaz Ade. Kalau Ustaz Kojali sudah oke, siap. Emang yang responnya dikit nih? Ustazah Masita juga tuh belum. Assalamualaikum. Salam. Ntar Ade bisa join Zoom nggak? Ya, ini habis rapat, habis itu sama. Bentar saya join ya. Siap. Tuh Ustazah Heni hilang orangnya kemana? Dimatiin aja. Ustazah Santi mana wajahnya? Jangan dilihat. Saya lagi maskeran. Gelap. Ustazah Nisa lagi rapat. Rapatnya 2 berarti. Ustazah Nisa di mana itu? Ustadz Rojali juga nggak ini ya? Nggak komen ya? Sudah saya japri, beliau siap. Oh, udah. Ustaz Ade sudah siap mau join. Bentar saya telepon Ustaz Rojali.
Waalaikumsalam. Ustaz Rajali, kita di Zoom, bisa ikut join. Saya udah gabung. Oh iya, sorry. Sorry, tadi tidak tahu namanya Ustaz. Oh, yang bahasa Arab ya, Ahmad Rajali. Iya. Oke. Nah, dengan Ustaz Ade. Itoh lah itu, saja Mas Ito. Mana Tadi Ustaz saya Mas WA, Ito? belum ada, saya WA tadi tidak ada responnya. Iya, nggak aktif ya Ustaz Mas Ito. Tapi barusan aktif kok ini. Di telepon GSM aja. Adek, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Baru beres sama nih, Mos. Ya, Ustaz Aceh, ahlan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Suhal, suaranya belum kelihatan dari tadi. Ganda. Enggak. Baik, sambil lalu kita mulai ya Ustaz Sada ya. Saya tampilkan screen dulu tayangannya. Begitu sampai kami hari Sabtu kan nggak pagi, sarapan berangkat kami. Baik, ini sudah di-record. Nanti mungkin perlu di-share juga ke peserta, ke panitia yang lain biar semuanya bisa mengikuti. Jika perlu nanti besok-besok lusa kita adakan koordinasi berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus inti Forum MGMP Bahasa Arab Indonesia, berikut panitia Konbanas yang seharusnya kita laksanakan tahun 2020 kepanitiaan yang ada, namun bergeser hingga 2021 baru kita akan rencanakan kegiatan ini. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, mengingat kebutuhan di sekolah, baik guru, lembaga, bahkan peserta didik, keberadaan Olimpiade atau kompetisi bahasa Arab nasional yang alhamdulillah telah kita laksanakan 3 kali berturut-turut sejak 2017, 18, dan 19, itu mendapat tanggapan dan antusiasme yang luar biasa bagi banyak kalangan, terutama para siswa pecinta bahasa Arab.
Oleh sebab itu, sejak 2020 awal pandemi hingga hari ini kita selalu ditanya bagaimana kegiatan Olimpiade berikutnya di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Tentu memang kita maklumi semua bahwa masing-masing kita juga punya kesibukan yang lain, punya aktivitas yang juga tidak mudah kita lakukan di masa yang sulit ini. Namun demikian ternyata kegiatan kompetisi bahasa Arab atau OBA itu masih dinanti-nantikan oleh banyak kalangan. Kita maklumi memang kegiatan Olimpiade yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu secara berturut-turut, alhamdulillah memberikan dampak positif keberadaan bahasa Arab baik di bawah Kemendikbud, lembaga-lembaga sekolah yang di bawah Kemendikbud maupun keberadaan mata pelajaran bahasa Arab di bawah Kementerian Agama di madrasah-madrasah. Sehingga mau tidak mau kegiatan Olimpiade atau kompetisi bahasa Arab nasional yang diadakan oleh MGMP ini harus tetap kita laksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga mau tidak mau sebelum berakhirnya 2021 serasa kayaknya kita wajib melaksanakan ini dengan berbagai situasi dan kondisi masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami juga bahwa kami pengurus inti, termasuk pengurus provinsi, pada dasarnya SK yang ada itu sudah berakhir tahun 2020 kemarin. 2019 seharusnya sudah berganti, tapi masih dipertahankan hingga 2020. Oleh sebab itu, kita butuh ada restrukturisasi kepengurusan, mulai dari provinsi hingga nasional. Oleh sebab itu nanti kegiatan Konbanas itu disisipi ada pemilihan atau pergantian kepengurusan, diawali ketika tingkat provinsi ada pemilihan ulang atau penetapan ulang pengurus inti masing-masing provinsi, kemudian mereka lah yang kemudian dapat memberikan suara atau berhak untuk menentukan atau memilih pengurus inti di tingkat nasional atau pusat pada pelaksanaan kegiatan Olimpiade atau kompetisi bahasa Arab yang tingkat nasional. Baik, saya paparkan dulu apa yang saya sudah siapkan. Nanti mohon dikritis oleh pengurus inti yang lain juga, terutama panitia, karena kami berharap bahwa kegiatan ini masih bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin, walaupun memang kegiatan tatap muka atau secara langsung hampir mustahil kita lakukan, sehingga kemungkinan kita lakukan kegiatan kompetisi bahasa Arab ini termasuk pertemuan dan konferensi nanti kita lakukan secara virtual. Sehingga kita sebut kegiatan kita adalah kompetisi bahasa Arab nasional secara virtual atau kita singkat dengan Konbanas virtual. Saya lanjutkan dulu. Ini ada rancangan sederhana dari kami, dari pengurus inti terkait dengan timeline-nya. Karena sebenarnya pada 14 Juli besok kegiatan pembelajaran sudah dimulai tahun ajaran 2021-2022. Oleh sebab itu kegiatan Konbanas ini sudah kita sosialisasikan setidaknya mulai tanggal 15 Juli sampai Agustus 2021. Jadi ada waktu 15 hari kita bisa sosialisasikan secara masif kegiatan Konbanas yang akan kita lakukan ini. Nanti mohon ada kesiapan dari panitia, terutama Pak Rojali, tapi kami semuanya dukung Pak. Jadi atas nama kepanitiaan tetap Pak Rojali mungkin sebagai ketuanya dan tim yang sudah ada. Namun demikian dalam pelaksanaannya kita bisa berbagi job atau berbagi peran sehingga kegiatan ini bisa kita lakukan secara mudah dan ringan bersama-sama kita lakukan. Baik, jadi pendaftarannya 15 hari juga, 2 Agustus sampai 15 Agustus. Kemudian ada verifikasi data, nanti kita akan sampaikan lebih detail kegiatan atau aktivitasnya. Mungkin ada pertanyaan dari panitia atau dari pengurus inti yang lain, nanti bisa saya jelaskan. Kemudian ada BIMTEK sekaligus uji coba, itu tanggal 21 Agustus. Ini simulasi pertama sekaligus BIMTEK, terutama untuk calon peserta yang sudah terverifikasi datanya. Kemudian 28 Agustus kita lakukan setiap hari Sabtu karena berharap Sabtu adalah mungkin tapi kita belum tentukan jamnya karena kita berharap Sabtu bisa agak sedikit longgar Bapak Ibu sekalian atau mungkin kita lakukan setelah zuhur
atau mungkin kita nanti sepakati bersama. Waktu belum saya pastikan di sini. 28 Agustus itu uji coba atau simulasi kedua, ini jika diperlukan. Kemudian pelaksanaannya untuk yang tingkat kota atau kabupaten itu kita lakukan tanggal 4 September, hari Sabtu. 11 September pengumuman juara. Jadi setelah pelaksanaan tingkat kota kabupaten, juara masih belum kita sampaikan, masih kita shift, kita verifikasi lagi, tapi tidak dimunculkan di timeline. Jadi setelah pelaksanaan, kita akan baca ulang semua hasil record pelaksanaan OBA yang virtual. Nah, baik dari penilaiannya maupun dari akurasi atau tingkat kedisiplinan peserta. Jadi kalau nanti kita temukan ada indikasi yang mencurigakan, bisa jadi ada peserta yang kita nyatakan gugur atau diskualifikasi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Sehingga mulai dari pelaksanaan sampai pengumuman itu ada waktu seminggu. Jadi tingkat kota kabupaten 4 September, 11 September hari Sabtu berikutnya itu pengumuman juara. Hanya cukup pengumuman. Tapi sudah ada juara. Jadi nanti tingkat kota kabupaten itu juga ada juara di sini. Lupa tadi saya sampaikan bahwa ternyata kegiatan OBA atau kompetisi nasional bahasa Arab yang di bawah naungan MGMP itu juga mendapat justifikasi dari lembaga-lembaga terutama perguruan tinggi, sehingga kejuaraan yang kita lakukan atas nama MGMP itu dampaknya atau manfaatnya bisa digunakan oleh para juara atau para peserta untuk mengikuti beasiswa-beasiswa atau kegiatan-kegiatan pasca pelaksanaan OBA. Dan itu oleh sebab itu tingkat kota kabupaten juga sudah ada juaranya. Nanti saya rinci lagi di belakang. Kemudian 18 September seminggu berikutnya hari Sabtu juga tingkat provinsi. Tentu yang mengikuti tingkat provinsi adalah yang juara di tingkat kota kabupaten. Kita sudah sepakati untuk juaranya ada 5 setiap kategori. Nanti akan saya sampaikan kategorinya. Kemudian pengumumannya juga seminggu setelah kegiatan OBA-nya. Nah, khusus yang tanggal 25 September, pengumuman juara provinsi itu dilakukan secara langsung, virtual. Sekaligus mengundang seluruh pengurus provinsi dan guru di tingkat provinsi masing-masing. Jadi pengumumannya kalau yang kota kabupaten hanya rilis, kita membuat pengumuman aja, disebarkan di semua grup. Tapi untuk yang 25 September, sebelum pengumuman itu kita sebar di semua grup, akan ada kegiatan pertemuan virtual provinsi. Nah, jadi pengumumannya pun nanti secara langsung akan diumumkan di situ, tapi secara detailnya baru akan diumumkan, ada lembarannya untuk lebih jelasnya, ada SK-nya yang kita bagikan. Nah, itu sekaligus pemilihan pengurus provinsi. Sehingga nanti pengurus provinsi kita pacu agar pada tanggal 25 September siap untuk melakukan kegiatan virtual, sekedar mengumpulkan Bapak Ibu guru dan peserta yang endingnya adalah pengumuman, tapi sebelumnya diawali dengan setidaknya ada kegiatan atau ritual pemilihan pengurus yang baru yang jumlahnya ada 4 tadi nanti. Kemudian tingkat nasional 2 Oktober dan tanggal 9 Oktober itu pengumuman juara, sekaligus ada penuan virtual nasional, dan itu nanti yang menghandle adalah pengurus inti. Kegiatan pertemuan virtualnya sekaligus ada pengumuman juara. Semoga jelas, nanti mungkin PDF-nya bisa sambil di-share di WA group Pak Rojali atau yang panitia inti yang sudah dapat filenya. Baik, kategori pesertanya kita buat agak banyak, ada 10. Tapi sebenarnya yang utama ada 9. Yang 10 itu agar memotivasi Bapak Ibu guru pembimbing. Jadi ada jenjang SMA SMK negeri khusus, SMA SMK swasta khusus, MA negeri sendiri, MA swasta sendiri, kemudian SMP negeri dan swasta, kemudian untuk MTS sendiri-sendiri, negeri sendiri, swasta sendiri. Kemudian ada jenjang SD negeri dan swasta, ada jenjang MI negeri dan swasta. Kemudian ada guru bahasa Arab, tapi pelaksananya hanya tingkat nasional, yaitu pembimbing yang lolos di tingkat nasional. Jadi ada 10 kategori, nanti untuk kejuaraannya akan saya detailkan berikutnya. Jadi biar kita berharap bukan memperbanyak sertifikat juara, tapi kita berharap bahwa keberadaan bahasa Arab itu dan OBA ini kompetisi juga bisa dinikmati oleh peserta juara nanti ketika lulus, dia bisa diajukan untuk kebutuhan
SNMPTN atau mungkin beasiswa yang lain dan seterusnya. Dan itu sangat dibutuhkan bahwa bahasa Arab itu juga bisa mengantarkan mereka-mereka untuk bisa meraih masa depannya lebih baik. Dan saya berharap banyak memang kita memiliki peran di situ. Baik, saya lanjutkan. Ini ada lain-lain, ada hal yang perlu didetailkan. Yang pertama, setiap lembaga itu mendelegasikan maksimal 2 peserta. Jadi 2 siswa saja. Itu pun peserta tingkat akhir. Jadi kalau yang MI itu kelas 6, kalau yang SMP berarti kelas 8, kelas 9, yang SMA berarti kelas 12. Jadi pokoknya peserta tingkat akhir. Karena pelaksananya juga di awal. Ini kan mereka di kelas akhir tapi di awal tahun ajaran. Misalnya tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, apalagi kita lakukan secara virtual. Kemudian setiap lembaga mendelegasikan maksimal 2 peserta, kemudian didampingi oleh 2 guru pembimbing, maksimal 2 guru pembimbing yang merupakan guru bahasa Arab. Yang bukan guru bahasa Arab kita tidak perkenankan. Jadi guru pembimbingnya adalah guru bahasa Arab sendiri di lembaga itu. Tidak boleh guru bahasa Arab di luar lembaga itu, atau guru di lembaga itu tapi bukan mapel bahasa Arab. Ini untuk memberikan eksistensi keberadaan guru bahasa Arab juga di lembaga-lembaga sekolah-sekolah, terutama yang peran atau posisi guru bahasa Arabnya itu agak sedikit kurang baik. Dan kita berharap dengan keberadaan Konbanas ini juga memberikan andil di situ. Kemudian nomor 2, target jumlah lembaga yang berpartisipasi itu 1.000 lembaga. Mulai dari jenjang SD, MI, MTS, SMP, kemudian MA, SMA, SMK, MA. Sehingga asumsinya ada 2.000 peserta siswa dan 2.000 pembimbing, sehingga ada 4.000 orang yang berperan aktif dalam kegiatan kita dari awal sampai akhir. Kemudian biaya dibebankan kepada setiap lembaga, bukan personal. Jadi lembaga hanya cukup membayar Rp100.000, 100.000 sudah untuk tingkat kabupaten hingga nasional. Jadi ini untuk menghilangkan keraguan dari pengelola atau lembaga bahwa kegiatan OBA ini hanya untuk sekedar mencari untung. Jadi kita siasati bahwa biaya dibebankan atas nama lembaga dan tidak dibebankan atas nama peserta atau siswa, sehingga berharap banyak bahwa memang setiap tahunnya ada KAS atau RKAS dari lembaga atau sekolah itu memang memberikan posisi peran keberadaan bahasa Arab, bahwa setiap tahunnya kita adakan seperti ini. Nah, kita awali dari yang paling ringan, hanya membayar 100.000, itu sudah untuk tingkat kabupaten hingga nasional. Maksudnya mereka ikut di awal, kalau lolos tingkat provinsi tidak usah bayar lagi. Kalau lolos tingkat nasional nggak perlu bayar lagi. Jadi cukup 100.000, kalau dia lolos sampai nasional nggak usah bayar. Terus bisa mengikuti ketika dia memang benar-benar lolos hingga tingkat provinsi dan nasional. Baik, jadi asumsinya kalau 100.000, kalau ada 1.000 lembaga, jadi kita punya uang kas setidaknya 100 juta. Nah, 100 juta itu Bu Heni atau Bu Masita nanti asumsinya kita akan berikan kepada provinsi untuk melaksanakan kegiatan pemilihan itu via Zoom. Setiap provinsi mengadakan serentak, tapi menggunakan Zoom masing-masing, di-manage oleh pengurus provinsi masing-masing secara serentak, tapi kita minta pertanggungjawabannya, tapi kita beri dana untuk stimulus itu 500.000 per provinsi, 500.000. Jadi kalau asumsi kita ada 30 provinsi, maka kita butuh 15 juta kita bagikan kepada pengurus provinsi untuk melaksanakan event yang bukan kegiatan olimpiadenya atau kompetisinya, tapi sekedar pengumuman via Zoom, tapi diawali dengan mengumpulkan guru via Zoom dan melakukan ritual atau aktivitas pergantian pengurus inti itu tingkat provinsi. Nah, itu asumsinya kita ngambilkan dari sini. Dan juara, nah nanti saya sebutkan di belakang. Baik, kisi-kisinya menggunakan Permendikbud 37 tahun 2018, ini jelas untuk SMA SMK. KMA 183 ini untuk yang jenjang madrasah, baik MI, MTS maupun MA. ABY ini untuk yang SMP karena tidak menggunakan KMA dan tidak menggunakan Permendikbud, maka kita sepakati menggunakan ABY, Bulet 1, 2, 3. Kemudian untuk yang SD, karena MI juga menggunakan KMA, untuk yang MI kita menggunakan ABY Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina itu.
Kemudian untuk yang guru tingkat nasional itu menggunakan standar TOEFL. Nanti ada lebih rinci saya sampaikan. Baik, yang kelima, setiap peserta dan guru pembimbing akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi kalau dia lolos sampai provinsi sama nasional, maka e-sertifikatnya banyak. E-sertifikat untuk yang tingkat kabupaten, e-sertifikat untuk yang tingkat provinsi, e-sertifikat untuk yang tingkat nasional. Kemudian ditambah lagi para juara akan mendapatkan e-piagam penghargaan. Jadi khusus yang juara selain dapat e-sertifikat juga dapat piagam penghargaan. Karena kalau sertifikat hanya ikut sertaan peserta, kalau piagam penghargaan itu memang untuk juara. Biar agak sedikit berbeda tampilannya, dan itu nanti kita buat modelnya piagam penghargaan yang bisa diverifikasi secara online. Kemudian yang keenam, juara setiap kategori meliputi juara 1, 2, dan 3, kemudian harapan 1 dan 2. Khusus yang tingkat kabupaten kota sampai provinsi hanya dapat e-sertifikat dan e-piagam penghargaan. Baru khusus tingkat nasional akan mendapatkan uang pembinaan. Jadi uang pembinaan itu hanya diberikan untuk mereka yang juara tingkat nasional. Sedangkan tingkat kota kabupaten dan provinsi cukup e-piagam penghargaan. Pada dasarnya sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta bukan uang pembinaannya, tapi kebutuhan adanya piagam penghargaan bahwa dia memenangkan kompetensi bidang bahasa Arab di tingkat kota kabupaten dan provinsi. Itu yang kita kejar sehingga akan memberikan tambahan lulusan bagi pecinta bahasa Arab di tanah air agar mereka bisa berkiprah atau menyongsong masa depannya dengan piagam-piagam yang kita berikan. Kemudian selain itu yang nasional masih ada tambahan finalis 10 besar lainnya dihitung mulai peringkat 6 sampai 15. Jadi kan tadi juaranya 1, 2, 3 dan harapan 1, 2. Maka peringkat ke-6 sampai ke-15 kita hitung sebagai finalis 10 besar lainnya dan kita berikan juga piagam penghargaan tanpa ada uang pembinaan. Ini yang nasional, khusus yang nasional. Nah, ini per kategori karena ada 10 maka bisa kita kalikan berapa jumlah juara nanti. Kemudian yang ketujuh, kegiatan ini juga untuk pergantian kepengurusan mulai tingkat provinsi hingga nasional dengan menentukan pengurus inti meliputi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Jadi pengurus inti itu yang kita gunakan ada 4, ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Sedangkan nanti kepengurusan detailnya itu di SK-kan oleh pengurus inti masing-masing di tiap provinsi maupun di nasional. Baik, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Tapi sebelum ini saya tutup atau saya kembalikan pada Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tambahan yang sudah saya sesuaikan. Mohon diikuti terlebih dahulu di bagian ini. Baik, nah ini saya tambahkan. Baik, saya tambahkan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Di lain-lain ada beberapa penyesuaian. Di sini tetap, sini nggak ada masalah, tetap yang berbeda di sini. Baik, ini ada hal yang baru dari saya. Setiap lembaga mendelegasikan maksimal 2 peserta tingkat akhir didampingi 2 guru pembimbing sama. Target jumlah lembaga berpartisipasi 1.000 lembaga dengan kata lain 2.000 peserta siswa, 2.000 pembimbing, 4.000 total. Biaya dibebankan pada peserta lembaga 100.000 tidak untuk semuanya. Kemudian 4 sudah sesuai, jumlah soal. Nah, ya ini nomor 5. Jadi nanti soalnya itu sebanyak 50 item saja. Kalau yang sebelum-sebelumnya jumlah soalnya itu 100. Nah, khusus yang olimpiade kita hari ini, kompetisi kita hari ini, itu kita adakan mulai dari tingkat kota kabupaten, provinsi maupun nasional, termasuk yang guru, itu jumlah itemnya hanya 50 item berupa pilihan ganda dengan 5 opsi jawaban. Dan waktu pengerjaannya paling lama 30 menit. Jadi setelah 30 menit maka otomatis akan mati. Harus dianggap harus selesai. Nah, konsepnya teknologinya menggunakan akun Edmodo dan YouTube. Dan verifikasi dia lakukan langsung oleh panitia dan bersifat terbuka. Maksudnya begini. Jadi kita menggunakan teknologi yang sudah biasa kita lakukan yaitu menggunakan Edmodo, tapi ketika dia mengerjakan selama 30 menit, mungkin kisaran kita minta 45 menit, 10 menit sebelum pelaksanaan dan 5 menit setelah pelaksanaan, mulai dari 10 menit sebelum pelaksanaan sampai pelaksanaan 30 menit ditambah 5 menit setelah pelaksanaan, dia harus merekam video secara mandiri atau dibantu orang lain di sekitar tempat dia melakukan kegiatan itu
Dan setelah video selama 45 menit dari awal sampai akhir, videonya itu diminta diupload di YouTube di akun masing-masing, kemudian baru kita verifikasi. Sehingga kita butuh waktu seminggu untuk melakukan apakah tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh peserta lomba atau kompetisi. Sehingga yang tadi saya sebutkan, setelah Edmodo itu mereka sebenarnya dapat langsung nilai muncul, tapi baru kita verifikasi dulu, khawatir ada kesalahan data seperti yang kemarin, sehingga kita benar-benar harus rigid nanti dari panitia untuk menilai atau memasukkan nilainya sesuai kota, kabupaten, provinsi, dan nasionalnya. Kemudian sekaligus ada waktu dari peserta untuk mengupload YouTube-nya atau mengupload video mandirinya itu yang memastikan bahwa dia tidak melakukan kecurangan, yang durasinya minimal 45 menit, itu dikasih waktu 24 jam setelah pelaksanaan. Sehingga kita punya waktu paling tidak 5 hari untuk melakukan verifikasi. Nah, yang perlu kita verifikasi YouTube-nya, tidak kita semuanya lihat, tonton. Kalau kita nonton semua sebanyak 1.000 orang, khawatir jelas kita nggak punya waktu yang sempat. Tetapi kita akan lakukan, kita tonton YouTube-nya itu yang kita verifikasi, yang juara-juara. Jadi 5 orang yang juara di setiap kota kabupaten itu, atau yang provinsi dan nasional, baru kita perhatikan videonya. Ada nggak kira-kira keganjalan? Nah, ketika ada keganjalan, maka baru kita akan lakukan klarifikasi. Jika dia bisa memastikan bahwa tidak ada kecurangan, maka bisa kita kukuhkan sebagai juara. Tapi jika tidak, itu bisa kita pending atau bahkan kita diskualifikasi. Dan ini kita lakukan oleh terbuka, maksudnya setelah memang benar-benar kita yakin dengan SK juara dan verifikasi yang dilakukan oleh panitia, semua dokumen yang kita punya itu bisa diakses oleh semua guru atau peserta didik. Sehingga kita harus siap dokumen yang ada itu kita buka seterbuka-bukanya ketika memang itu berkaitan dengan konsep penilaian yang kita berlakukan. Kemudian nomor 7, setiap peserta dan guru pembimbing akan mendapatkan sertifikat sudah. Kemudian 8, juara setiap kategori sudah sama tadi. Kemudian ke-9 itu sudah. Oke. Baik, saya kira itu mungkin dari saya. Ustaz Rojali tadi sudah kirim ke teman-teman yang lain di panitia, atau selain ini saya kirim. Mohon ada tanggapan dari saudara sekalian. Apakah mungkin konsep yang saya paparkan tadi bisa kita lakukan, kesiapan kita sebagai pengurus inti dan juga kepanitiaan. Jika memang berkenan, nanti kita sepakati bersama, dan mungkin kalau memang belum bisa kita putuskan hari ini apakah deal atau tidak, mungkin masih bisa kita pelajari sehari 2 hari, sehingga besok-besok lusa bisa kita lakukan pertemuan lagi secara virtual via Zoom ini untuk melakukan respon dari apa yang saya tawarkan dari pengurus inti, sehingga panitia maupun pengurus yang ada bisa memberikan masukan untuk pelaksanaan kegiatan kita yang kurang lebih akan memakan waktu 3 bulan ke depan dan akan menyita banyak waktu, sehingga ustadz-ustadzah harus siap dengan berbagai resiko dan tantangan yang akan dihadapi. Baik, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum saya pasrahkan kepada audien untuk masukan. Mungkin dari Ustadz Ade ingin memberikan tambahan, atau Ustadz Heni, Ustadz Mas Falah mewakili pengurus inti, dan baru kita diskusikan bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit izin. Ya, Ustadz Ade, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi buat semuanya. Ustadz Maki, Ustadz Heni, Ustadz Aceng, Ustadz Rajali, Ustadz Maisanti, Ustadz Mas Fala, Ustadz Suhal, dan Ustadz Anissa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Mungkin ini sebelum yang tadi jadwal itu, mungkin barangkali kita saling check and recheck karena ada 2 agenda kegiatan ke depan itu. Yang pertama ada di samping OBA itu, yang pertama ada KSN, yang kedua ada KSM. Untuk KSN udah berjalan tingkat kabupatennya, tinggal berjalan tingkat provinsi dan nasionalnya. Untuk KSM juga itu udah berjalan tingkat sekolahnya, tinggal yang berjalan tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Maksud saya, barangkali nanti rekan-rekan semuanya untuk check and recheck jadwal yang tadi dibuat itu,
apakah ada yang bentrok dengan jadwal KSN dan KSM, apakah sudah pas seperti itu. Jadi kita saling cek and recheck kembali, mudah-mudahan biar semuanya berjalan, baik itu Olimpiade Bahasa Arab, kemudian KSN dan KSM, sehingga dari setiap sekolah itu bisa fokus, tidak bentrok seperti itu. Mungkin di samping itu juga mungkin barangkali selain KSN dan KSM ada juga F2 LSN ya, itu juga barangkali dipertimbangkan, mudah-mudahan dengan adanya check and recheck waktunya tidak bentrok gitu tadi. Mungkin itu saja dari saya, barangkali dari rekan-rekan semuanya juga bisa saling check and recheck kembali untuk jadwal, mudah-mudahan tidak berbenturan. Syukron Tad, mungkin itu aja. Barangkali dari yang lain. Sudah ini dulu, syukran Ustaz Ade. Ya, Sudah ini dulu. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Hanya ini aja mungkin untuk persiapan tadi memang jadwal yang tahu betul kegiatan-kegiatan yang dikatakan oleh Ustadz Ade, silakan di-recheck gitu ya. Kemudian yang suka jadi permasalahan, ini kan ada 10 kategori, tapi kalau dihitung mungkin soalnya dengan guru itu hanya 7 ya Ustadz Maki, betul nggak? Ya, benar. Ya, nah yang perlu disiapkan nanti mungkin meskipun kita persiapan segala macam, yang namanya soal itu harus dari awal, siapa yang mau membuat kisi-kisinya, kemudian siapa yang mau membuat soalnya, itu yang harus dipersiapkan, karena yang suka jadi masalah itu kita biasanya terlalu SKS ya, sistem mepet, betul. Ya, nah mungkin nanti kita bisa bagi-bagi siapa yang untuk promosi, siapa yang untuk menyiapkan soal, sehingga ya meskipun kita waktunya memang bukan mepet ya, pendek lah gitu ya, pendek, tapi nantinya ya kita tidak ada masalah di akhir gitu ya, meskipun yang lainnya sudah diantisipasi oleh Ustadz Maki tadi ya, untuk pengumuman segala macam gitu ya. Jadi sudah ada evaluasi untuk yang lainnya. Itu saja dulu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Heni. Nanti bisa cross check juga, dibantu untuk kira-kira kebutuhan kepanitiaan dan kejuaraan, sehingga kita tidak di akhir bendol ya. Jadi maksudnya kira-kira ada nggak kemungkinan ada kas yang bisa kita simpan untuk kepengurusan berikutnya, karena berharap ini event kita di pengurus inti terakhir dan perlu ada refreshment pergantian kepengurusan, mungkin yang lain yang akan menjadi kepengurusan, sehingga bisa lebih memberikan semangat kepada pengurus yang berikutnya. Terus terang memang saya sudah tidak layak sebagai guru atau mungkin ketua forum MGMP, karena memang sudah berstatus bukan guru sejak 2019. Tapi berharap banyak keberadaan kita di pengurus inti selama ini masih bisa memberikan estafet yang mudah bagi kepengurusan berikut. Baik, berikutnya mungkin saya mohon Ustadz Rojali ada tambahan masukan, dan karena sejak awal memang kita berharap Ustadz Rojali bisa memberikan fokus dan perhatian untuk memanage inilah. Jadi teman-teman yang bekerja, misalnya Ustadz Rojali sebagai orang yang mungkin kita anggap punya karomah ya, atau punya power lah sebagai guru kita semua. Nah, mungkin nanti teman-teman yang lain yang akan membantu, tapi di bawah kendali Ustadz Rojali. Begitu Ustadz, kami persilakan waktu untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya? Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama permohonan maaf ya. Saya yang diberi amanah untuk melaksanakan kegiatan ini memang awalnya mengharapkan bisa melakukannya secara luring ya. Namun ternyata memang bukan semakin membaik, tapi malah semakin sulit diadakan tahun ini secara luring. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih pada
teman-teman semua di panitia inti yang telah terus berkomitmen demi terlaksananya kegiatan ini. Memang selama ini yang saya fokus ya memikirkan mengadakannya secara luring setelah tahun lalu tertunda dengan alasan ya kita ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman guru di berbagai provinsi untuk bisa juga berkumpul di Jakarta seperti tahun-tahun yang lalu ya. Karena itu adalah merupakan juga bagian motivasi pada guru dan siswa untuk bisa hadir ke Jakarta mengikuti acara yang besar. Tapi ya memang ternyata memang tidak bisa dilaksanakan ya karena memang kondisinya seperti ini. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Maki yaitu sudah sangat terperinci ya, sudah terperinci. Saya mengucapkan terima kasih dan memang kalau apa yang disampaikan oleh Ustadz Ade tadi mengenai waktu-waktunya itu ya memang tidak bisa kita hindari bahwa memang kegiatan-kegiatan yang lain pun ada ya dan semuanya juga dilakukan memang secara virtual. Tetapi kalaupun misalnya waktunya bersamaan mungkin nanti akan ada penanggung jawab atau pembimbing dari gurunya pun berbeda saya rasa ya. Kalau KSN mungkin dari guru-guru fisika, kimia atau yang lainnya, sedangkan untuk bahasa Arab itu dari guru bahasa Arab dan mungkin masih tetap bisa berjalan seiring ya. Apalagi kemudian nanti akan kesannya justru akan semakin baik ya, semakin baik bahwa ternyata ada juga kompetensi bahasa Arab walaupun dilakukan secara mandiri itu ya, bukan melalui struktural kepermintaan nasional. Kemudian dari Ustazah Heni itu ya memang itu yang selalu terpikirkan oleh saya mengenai pengalaman dan evaluasi tahun-tahun yang lalu mengenai soal. Nah, mungkin bisa kita pikirkan juga bahwa ada tim yang melakukan validasi soal gitu ya. Artinya soal itu ditelaah ulang, mungkin kalau bisa melibatkan dari bukan kementerian, apakah itu dari Widya Iswara atau dari dosen seperti dari IMLA dan lain sebagainya supaya soal itu kalaupun ada kesalahan atau ada hal yang dianggap tidak valid ya, kita bisa mengatakan bahwa ini sudah hasil dari validasi dari pihak-pihak ketiga ya, jadi bukan panitia karena memang kita semua sudah sering bikin soal ya, sudah bertahun-tahun kita bikin soal, tapi kadang setelah soal itu diujikan kepada siswa, kita baru menyadari loh kok ini jawabannya ternyata sama atau ternyata ini kok seperti ini gitu, dan itu sering terjadi ya kalau kita bikin soal. Karena itu memang perlunya ada korektor soal ya dari telaah soal dari teman-teman yang lain yang seperti diusulkan oleh Ustazah Heni itu harus dari jauh-jauh hari dilaksanakan. Kemudian mengenai video yang direkam itu juga mungkin nanti juknisnya harus lebih terperinci lagi. Apakah itu direkamnya melalui laptop yang dia gunakan atau dengan menggunakan gawai yang lain, misalnya dengan melalui handphone sehingga terlihat bukan hanya wajahnya tetapi juga layar monitornya itu terlihat bahwa dia tidak membuka tab atau Windows yang lain. Itu supaya lebih fair lagi ya. Sementara itu terima kasih banyak kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Ustaz Maki. Terima kasih Ustaz Rajali. Ahlan wa sahlan Ustaz Damasito. Ini masih pakai masker ternyata. Disiplin prokes ya Ustaz ya, sehat-sehat selalu insya Allah. Ya, mohon maaf baru gabung baru selesai itu SM, penilaian SM. Ya. Baik, benar Ustaz Rajali, nanti kita akan buat juknis lebih detail terutama terkait dengan
recording video itu tentu memang harus menggunakan gadget yang lain atau gawai yang lain. Nggak mungkin menggunakan satu perangkat, sehingga situasinya memang kita harus format. Nanti kita buat semacam kayak simulasi atau contoh bagaimana posisi duduknya meja yang standar, kemudian kanan kirinya ruangannya seperti apa, sehingga rekaman video yang dihasilkan oleh peserta itu memang benar-benar mencerminkan bagaimana situasi kondisi di tempat itu, sehingga untuk mengurangi kecurigaan dari semua orang bahwa ada unsur ketidakdisiplinan. Oke, ahlan wa sahlan Ustaz Aib. Assalamualaikum. Suaranya belum masuk, Ustaz Aib. Baik, saudara sekalian, Ustaz Aceh mungkin bisa tambahan komentar, Ustazah Anissa, Ustaz Suhal, Ustazah Santi. Ustazah Mas Malah udah ada. Oh ya, Ustazah Mas Malah. Ustazah Mas Malah bisa memberikan komentar, Ustazah Mas Malah. Atau yang lain, Ustazah Mas Malah, silakan Ustazah Mas Malah. Saya ikut aja Bu. Nih, maaf baru pulang dari sekolah, tapi sempat menyimak semua. Maksudnya telat gitu nyimaknya. Ikut aja dulu. Ya, silakan yang lain. Baik, ini recording sudah lengkap dari awal. Memang untuk masalah keputusan kita masih berikan kesempatan kepada kita semua. Mungkin besok atau besok lusa baru kita kumpul lagi karena ini masih perdana. Mohon maaf ketika kami atas nama pengurus inti ujuk-ujuk memaksakan kegiatan ini, karena berharap banyak ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk menunjukkan eksistensi keberadaan bahasa Arab, keberadaan forum MGMP, dan juga tentu berharap banyak kenapa kita arahkan kepada tingkat akhir yang mau lulus, dan ini awal tahun ajaran mereka di tingkat akhir, agar dapat digunakan untuk keberlangsungan atau mendapatkan tempat atau posisi masa depan yang lebih layak dengan adanya kejuaraan atau sertifikat yang kita berikan. Sehingga sedikit berbeda memang kegiatannya. Jadi mereka yang mengikuti Olimpiade atau kompetisi nasional bahasa Arab ini adalah mereka yang mau lulus, baik MI sederajat, MTS sederajat, maupun MA sederajat. Hanya kita batasi mereka yang kelas 3, untuk yang MTS, MA, dan sederajat, kelas 6 untuk yang MISD. Nah, itu nanti mohon diperhatikan, sudah saya bagikan rancangan sederhana dari kami pengurus inti di WA grup kepanitiaan. Nanti video tayangan rekaman Zoom ini dari awal sampai akhir juga akan kita segera upload di Google Drive, dan bisa Bapak Ibu sadar saksikan dari awal sampai akhir. Nah, nanti ketika besok-besok lusa kita adakan meeting lanjutan, Ustaz-Ustazah sudah bisa memberikan masukan, arahan, saran, kritik, dan kesiapan kita semua untuk benar-benar mensukseskan kegiatan kita pada tahun ini. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ustaz Aib, sudah bisa masuk suara? Suaranya belum masuk, Ustaz Aib. Ustaz Aceh dulu mungkin, silakan. Ustaz Aceh mungkin bisa memberikan tanggapan. Cek. Sudah Oke, masuk. sudah masuk, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali, gembira dan terharu bisa kumpul ya meskipun dalam daring, dan alhamdulillah tadi sempat mengikuti bagaimana pemaparan dari para Ustadz Maki yang sudah jelas, sangat luar biasa sekali, dan saya pribadi secara khusus sangat berharap untuk kegiatan ini secara berjalan, dan untuk ada komentar dan lain sebagainya, insya Allah
itu sudah bagus sekali. Tinggal bagaimana kesiapan kita sebagai kepanitiaan. Insya Allah mungkin kami juga daripada para yang masih muda, insya Allah akan terus membantu apa yang seperti itu. Insya Allah tidak ada tanggapan dan istilahnya kami berisik ya. Ustadz Aib jangan berisik. Ya, gitu aja Ustadz Maki, syukran. Assalamualaikum. Baik, syukran Ustadz Aceh. Mohon nanti kontribusinya di kegiatan tahun ini mendampingi Ustadz Rojali dan yang lainnya. Dan kita bisa. Baik, kita lanjut ke Ustadzah Anissa. Ustadzah Anissa bisa bergabung. Iya Ustaz, maaf Ustaz baru gabung. Ya. Terus rapat. Ada yang mau ditambahkan Ustadzah Anissa? Insya Allah cukup Ustaz. Oke, Ustadz Aib sudah bisa masuk suaranya tadi kayaknya. Ustadz Aib mau nambahkan? Masih di mute. Masih di mute beliaunya. Oke, Ustadzah Santi tadi mana? Ustadzah Santi hilang. Mana Ustadzah Santi? Nah, silakan Ustadzah Santi. Ini Kalimantan nih perwakilan. Nah, cukup jelas, Ustaz. Cukup jelas dan semuanya. Ya, berarti nanti gini aja, biar semua panitia yang ada benar-benar memahami dulu. Kita memang beri waktu sehari 2 hari, nanti kita buat kesepakatan kapan kita bisa Zoom lagi dan kehadirannya bisa full. Mungkin tidak harus jam aktif atau mungkin bisa sore atau malam hari, nanti disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Baik, Ustadz Ade mungkin mau nambahkan masih kayaknya. Ustadz Ade silakan. Tara sambil berjalan kita cukup saja dikomunikasikan dilanjut di grup mungkin seperti itu. Sambil nanti dibentuk tim khusus pembuat soal dan analisis soal seperti itu. Itu yang mungkin agak beratnya tantangan di tahun-tahun sebelumnya itu untuk khusus pembuat soal itu. Itu tadi. Ya, Ustadz sebelum ditutup. Ya, Nah, masuk nggak? Masuk. Alhamdulillah. Afan, ini lagi rapat dengan tim pengembang kurikulum. Masya Allah. Para waka-waka semua ini dan para kepala-kepala semua ini. Amin. Kasih teman-teman. Saya jadi bawahan sekarang ini. Bisa baik, Pak Ustaz. Mama Indung sehat, Mama Indung. Damang. Ya. Bisa pola. Halo. Udah dengerin dulu Ustadz Eb mau ngomong. Yang lain di mute halo. saya ya. Ya, silakan Ustadz Eb. Jelas nggak? Jelas. Ya, ada perubahan. Halo, jelas nggak nih? Jelas, Ustadz. Silakan, Ustadz. Kita Ya. nunggu, Ustadz. Oke. Karena konsentrasi terpecah, dilanjutkan saja dulu ya. Nih saya lagi ditanya sama kepala sekolah nih. Ya, Baik, oke. Yang jelas saya gembira, semuanya sukses. Semoga nanti hasilnya kita ikuti aja, ya. Syukuran semuanya. Afan tidak bisa ngobrol panjang. Oke, salam semuanya. Mama Indung, Teteh Heni nih orang Cikoneng. Alhamdulillah. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Mas Fala, mau menyampaikan? Enggak ada. Ikut aja, udah bagus. Baik. Sebelum saya akhiri, mungkin Ustaz Rojali, sebelum ditutup, Ustaz. Saya rasa sudah cukup jelas tadi ya, seperti yang disampaikan oleh beberapa teman usulannya. Mungkin nanti Pak Maki dijadwalkan kapan pertemuan berikutnya, gitu, biar nanti bisa di spare waktunya. Karena kan saya lihat teman-teman itu adalah orang-orang sibuk semua ya, kecuali saya. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah Ustazah kegiatan
koordinasi perdana kita untuk menyelenggarakan kompetisi Bahasa Arab Nasional secara virtual tahun 2021. Semoga ini adalah awal yang baik bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan, kita inginkan, dan kita laksanakan sesuai dengan ridha Allah dan banyak memberikan manfaat buat pecinta bahasa Arab dan perkembangan bahasa Arab di tanah air. Ila hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih atas kesediaannya rapat yang mendadak ini. Nanti kita akan lanjutkan ulang. Bapak, Ibu, dan Ustadz masih bisa putar ulang rekaman video record Zoom kita, dan yang lainnya juga yang belum bisa bergabung. Mohon nanti ada beberapa hal yang perlu dipelajari dari sekalian untuk memberikan usul dan saran, sehingga kegiatan kita di pertemuan rapat berikutnya dapat memberikan banyak masukan dan kesempurnaan teknis kegiatan yang akan kita laksanakan bersama, baik untuk kompetisinya maupun juga pergantian kepengurusannya, baik tingkat provinsi maupun nasional, sehingga akan memberikan suasana baru Forum MGMP Bahasa Arab di tangan guru-guru dan pengurus Bahasa Arab, pengurus MGMP yang baru, sehingga keberadaan Bahasa Arab tidak seperti yang kita alami saat ini, namun bisa jauh lebih baik lagi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Malang, Ustazah Heni, Ustazah Mas Fala, sama Ustaz Ade. Ya, nanti ya ke sana lagi. Kalau sudah Katanya ke Bromo lagi. Ini di Malang sekarang malah lagi lockdown beneran ini. Pak Wali Kotanya agak kenceng sekarang. Semuanya Saya juga lagi jadwal di rumah nih, udah dijadwal kehadirannya di sekolah. Tiga ya, Bandung kemarin Ustazah ini ya. Yang lockdown kan Jawa Bali ya, Sunda enggak. Sudah. Bisa ya Ustaz Rajali. Sunda mah nggak ada pulaunya. Iya ya. Berarti Madura nggak masuk itu Madura. Iya ya. Madura pulau iya. sendiri. Madura, padahal Maduranya yang lagi merah yang orange. Bikin duluan ya. Iya, sehat semua ya. Sehat semua. Assalamualaikum. Kita live bersama-sama.